Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Di pertemuan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan kembali pembahasan tentang surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Adapun ayat yang akan kita bahas pada hari ini, ayat yang berbunyi min syarril waswasil khannas. Ada nun mati ketemu shin, ini yang disebut dengan ikhfa. Kemudian ada huruf ro berharokat kasroh, ini yang dinamakan ro tarqiq. Ada alif lam ketemu waw, di mana alif lamnya ini terdengar dengan jelas, terutama lamnya ya, karena kalau alif itu kalau dalam apabila berharokat sukun atau mati maka tidak berbunyi. Nah, di sini alif lamnya terdengar jelas, ini yang dinamakan alif lam qamariyah. Al-waswasi. Nah, di sini ada fathah ketemu alif, ini yang dinamakan mad tabi'i. Di sini ada waqaf mamnu, ya, tapi karena di sini waqaf mamnu'nya ada di penggalan, makanya nggak boleh bacanya min syarril waswas al-khannas, itu tidak, ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, di sini ada al-khannas, lamnya terdengar dengan jelas. Sama seperti al-waswas, ini dinamakan alif lam qamariyah. Kemudian ada nun berharokat tasydid, ini yang dinamakan gunnah. Kemudian nun ini berharokat fathah, di depannya ada alif mati, ini yang dinamakan mad tabi'i. Berhubung di sini ada al-waslul ula, maka kalau membaca di penerapannya itu memang biasanya min syarril waswasil khannasi, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi, kan min syarril waswasil khannasi alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, itu seperti itu. Namun karena ada di akhir ayat, apabila mad tabi'inya ini mau dibaca wasal atau sambung, maka mad tabi'inya berlaku, tapi kalau dibaca waqaf karena ada di akhir ayat, maka berlakunya mad arid lis sukun, panjangnya 5-6 harakat. Syarril waswasil khannas. Seperti itu. Adapun kalau baca Latinnya, nah ini kalau ada nun ketemu seperti ini ikhfa, ingat baik-baik, ini ikhfa, masyarri, ini ikhfa, masyarri. Nah, kalau di sini jangan min syarril, tetapi masyarril waswasil khannas, seperti itu. Nah, kalau dibacanya tadi waqaf, kalau dibacanya wasal min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Adapun untuk artinya, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Maksudnya apa? Kata syar pada mulanya berarti buruk atau mudarat.
Jadi syar itu lawan dari khair. Khair itu artinya baik. Syarrun lawan dari khairun. Khairun artinya baik. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan syar mencakup dua hal. Ya, buruk itu mencakup dua hal. Sakit dan yang mengantar kepada sakit. Ya, sakit merasakan pedihnya dan yang mengantar kepada sakit. Penyakit itu kan sakit, ya kan? Merasakan sakit dan mengantar kepada sakit. Nah, kalau kebakaran ini kan mengantar. Kalau kita kena api, api itu mengantar kepada uh, kita terluka, dan ketika kita merasakan kebakaran tentunya ada rasa sakit ya, walaupun kita nggak kena juga. Bagaimana rasanya kalau ada misalnya rumah kita naudzubillah terbakar, tenggelam. Ini sakit semua. Nah, kalau kekufuran, maksiat, atau hal-hal lainnya yang hampir sama seperti ini ya, mengantar sakit atau kepedihan siksa ilahi. Jadi kalau yang dimaksud sakit di sini ya yang ada di ketimpuk misalnya, kepukul, itu kan sakit. Tetapi kalau kita berbuat bohong, kita berbuat ingkar, kita tidak amanah, itu maka akan mengantarkan sakit kita kepada kepedihan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata al-waswas awalnya berarti suara yang sangat halus. Makna ini kemudian berkembang menjadi bisikan-bisikan, biasanya adalah bisikan negatif, karena sebagian ulama memahami kata ini dalam arti setan. Al-waswas diartikan dalam arti setan. Setan ini sering membisikkan rayuan dan jebakan dalam hati manusia. Kalau yang biasa Bapak rasakan itu, misalnya lagi pengen berbuat baik, ambillah bersedekah. Ngapain bersedekah? Mendingan buat jajan, mendingan buat beli ini, mendingan buat beli itu. Itu termasuk kategori bisikan. Ketika kita ingin berbuat baik, lalu tiba-tiba ada yang menghambat. Bukan orang lain, tetapi ada dalam diri kita sendiri. Itu mungkin bisa berasal dari bisikan setan yang merayu manusia melalui hati yang ada. Sedangkan kata al-khonnas berasal dari kata khonasa yang artinya kembali, mundur, bersembunyi. Penggunaan kata yang digunakan itu mengandung makna sering atau banyak. Dengan demikian bermakna setan seringkali menggoda saat lengah dan melupakan Allah. Nah, sebaliknya setan mundur, menggoda dari manusia, dia mundur saat manusia berzikir dan mengingat Allah. Jadi setan itu setiap kita tidak mengingat Allah, maka setan akan terus menggoda. Makanya salah satu perintah dalam Al-Quran itu agar senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun tidur, agar senantiasa ingat kepada Allah. Supaya apa? Menjauhkan diri kita dari godaan setan. Ayat berikutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi alif lam syamsiyah. Ada kasroh ketemu ya mati, ini yang dinamakan mad tabi'i. Yuwaswisu fi, nah ini kasroh ketemu ya mati sama ya mad tabi'i. Sudu, nah ini ada domah ketemu wawu mati sama mad tabi'i, ada 3 rentetan. Ro berharokat kasroh, ro tarkik. Alif lamnya ini alif lam syamsiyah karena alif lamnya nggak terdengar jelas. Nunnya berharokat tasdid, ini gunnah. Fathah ketemu alif mati namanya matobi'i, tapi ingat di sini ada wakof mamnu ya. Maka yang terjadi adalah mad arid li sukun. Yang tertinggal di sini adalah matobi'inya tertinggal. Ya, jadi tolong ditambahin sebelum wakof mamnu itu ada namanya mad tabi'i. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi. Kalau dibacanya wasol. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau dibacanya waqaf.
Adapun artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Tadi kan udah lihat ya, bahwasanya setan akan terus menggoda manusia dan setan berhenti menggoda, bersembunyi kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Berzikir. Kata sudur artinya adalah dada. Yang dimaksudkan adalah tempat hati manusia. Meskipun hati itu, kalau hati di sini, kalau Bapak, bukan hati dalam arti liver ya, tetapi hati yang dalam arti yang ada di rongga, yang nggak tahu ada di mana, itu yang dinamakan kalbu. Maka ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Wahbah menjelaskan yang menebarkan pikiran-pikiran buruk dan jahat di dalam hati. Jadi setan itu menggodanya itu di dalam hati dan menebarkan keburukan-keburukan ke dalam pikiran. Pikiran-pikiran itu tempatnya di hati. Sebagaimana dikenal dalam dialektika orang-orang Arab. Nah, pertanyaannya, apakah godaan ini hanya berlaku untuk manusia saja yang merupakan keturunan Bani Adam, atau termasuk jin juga? Nah, Ibnu Katsir mengutip pendapat bahwa jin pun termasuk dalam pengertian An-Nas ini. Jadi, ada jin yang buruk, ada yang jin yang baik, begitu juga sama. Ya, manusia pun ada yang baik, ada yang buruk. Ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Nah, di sini mau nggak mau diakhirkan ya, karena ini akhir surat. Minal jinnati. Ini alif lamnya terdengar dengan jelas. Ini yang dinamakan alif lam koma riyah. Kemudian di sini ada ini gunnah ya. Non berharokat tasdid gunnah. Alif lam tidak terdengar jelas, alif lam syamsiyah. Non berharokat tasdid juga gunnah. Ada fathah, ini mad tabi'i. Tapi berhubung di akhir surat, ini yang dinamakan mad arid li sukun. Jadi bacanya panjang. Minal jinnati wan nas. Karena kalau dilanjut lagi kan suratnya sudah ya, termasuk ini merupakan akhir surat dalam Al-Quran. Dari golongan jin dan manusia. Nah, itu penjelasan yang tadi ya. Termasuk manusia. Apakah jin termasuk yang diberikan godaan oleh setan? Ya, menurut siapa tadi ulamanya? Ibnu Katsir ya. Kata min dalam ayat ini bermakna sebagian. Karena memang sebagian manusia dan jin melakukan bisikan-bisikan negatif, tidak semuanya. Nah, manusia dan jin pun punya kecenderungan untuk menjadi pasukannya setan. Dengan cara apa? Melakukan bisikan-bisikan negatif. Allah mengabadikan ucapan jin dalam surah Al-Jin. Nah, ingat ya, di bahwasanya kita hidup di dunia ini juga ada jin. Hanya bedanya kita tidak bisa melihat jin. Ya. Bahkan Allah mengabadikan tentang golongan jin ini ada di dalam surah Al-Quran. Nama surahnya Al-Jin juga. Nah, di dalam surat itu ada jin yang mengatakan wa ana minas sanihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang soleh-soleh. Maksudnya jin itu ada yang baik-baik juga. Dan juga ada di antara kami yang tidak atau buruk. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Sama seperti manusia. Ya. Ada pula yang berpendapat min di ayat ini berfungsi menjelaskan. Sehingga artinya adalah yaitu kata al-jinnah. Ya, al-jinnah. Bentuk jamak dari jinni. Yang ditandai dengan tak marbutah. Untuk menunjukkan bentuk jamak mu'annas. Jamak mu'annas itu apa? Perempuan, menandakan kepada keperempuanan. Kata jin berasal dari kata janana, yang berarti tertutup atau tidak terlihat.
anak yang masih ada dalam kandungan disebut janin, karena nggak terlihat. Meskipun sekarang sudah ada teknologi, termasuk makhluk jin pun sudah ada teknologinya yang katanya bisa melihat. Ya. Surga ya, dan hutan yang lebat disebut jannah, karena mata nggak dapat menembus. Begitupun namanya jin, karena ia makhluk halus yang tidak terlihat, tersembunyi. Seluruh makhluk yang menggoda dan mengajak kepada kemaksiatan disebut setan, baik dari jenis jin ataupun manusia. Ya, kalau setan jin itu nggak nampak, tetapi kalau setan manusia itu jelas nampak. Jadi ingat, godaannya itu macam-macam. Nah, yang namanya setan bisa berbentuk jin, bisa juga berbentuk manusia. Mungkin itu ya yang sudah selesai bahasan surat kita. Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Seperti biasa, pesan Bapak untuk mencatat. Jangan hanya didengar, jangan hanya tonton doang ya. Tetapi juga dicatat. Supaya apa? Supaya kalian tidak lupa. Bahkan di sini pun, ini di surah Al-Falaq dan An-Nas, ini untuk menambah keimanan kalian bahwasanya makhluk jin ataupun yang tersembunyi setan itu bukan untuk kita takuti, karena yang harus kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun berpesan melalui ayat yang ada di surah Al-Falaq dan An-Nas ini, setan itu akan pergi dari menggoda diri kita kalau kita ingat Allah. Makanya perbanyak mengingat Allah, entah cuma membaca Allah, 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 la ilaha illallah, ataupun bersolawat, karena ini di bulan Maulid, sallallahu alaihi Muhammad. Silakan ya, perbanyak zikir kepada Allah untuk menghindari dari godaan-godaan setan. Dan seperti biasa, setelah kalian sudah mencatatnya, sudah memahaminya, kunjungi link untuk mengerjakan evaluasi sekaligus absensi. Adapun kata password yang akan Bapak pakai adalah kata apa yang Bapak pakai hari ini? Surga. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.